Bab 4201. Masuk sendiri ke tanah pusaka. Di saat yang sama, iblis langit bermata tiga juga sedikit terkejut. Kemana Erikin ini pergi sehingga bisa menemui iblis langit yang tersegel itu? Lalu apakah senior tahu ras apa iblis langit ini? Tanya Erikin. Erik juga tahu bahwa meskipun kultivator secara kolektif menyatakan wilayah asing ini sebagai ketua iblis, pada kenyataannya, klan iblis seperti kultivator manusia juga yaitu memiliki perbedaan ketua iblis Del, yang juga memiliki banyak perbedaan ras. Ini juga tebakanku. Pengenalanmu terlalu kabur. Ada sinar darah di sekujur tubuh dan garis-garis hitam. Jenis ini relatif umum. Sebelum aku benar-benar melihatnya, aku tidak tahu dari klan mana dia berasal. Iblis langit bermata tiga menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi karena sudah dirantai oleh master selama bertahun-tahun, seharusnya tidak ada bahaya dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi aku masih berencana untuk menghubunginya lagi, kata Erikin. Iblis langit bermata tiga hampir tersedak mendengar ide berani Erikin. Bocah Kin, itu iblis langit. Jangan mengira semua iblis langit masuk akal hanya karena kamu bertemu denganku. Menurut uraianmu, makhluk itu kemungkinan besar adalah iblis jahat, tidak seperti aku. Dia pada dasarnya sangat licik dan bengis, dan juga merupakan keberadaan yang menjijikkan di wilayah asing. Orang ini pasti menguntungkanmu, jangan terlena dengan keuntungan kecil. Makhluk itu tidak boleh dilepaskan, biarpun iblis langit yang lemah, asalkan sudah dewasa, kekuatannya juga menakutkan. Sebaiknya jangan menghubungi dia lagi, perintah iblis langit bermata tiga. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang pertama yang mati ketika dia keluar. Oke, Erikin mengangguk. Dapat didengar bahwa iblis langit bermata tiga mengkhawatirkan dirinya, dan dia tidak berniat membiarkan pihak lain keluar. Erik juga membaca karya klasik peninggalan sekte setan tujuh jiwa. Iblis langit itu mengerikan, dan Erikin mengetahuinya dengan baik. Tapi sekarang kita di sini, aku mungkin akan menyusahkan senior di masa depan. Erikin tertawa lagi. Tidak apa-apa. Lagi pula, kamu menyumbang uang dan aku menyumbang tenaga, dan aku sangat senang, jadi tidak ada masalah. Iblis langit bermata tiga melambaikan tangannya untuk berurusan dengan beberapa kultivator fase penilaian, itu sama sekali bukan apa-apa bagi raja ini. Apalagi tempat ini aneh, jadi pertempuran pasti sangat diperlukan. Iblis langit bermata tiga penuh kegembiraan. Sepertinya tidak akan lama lagi baginya untuk bisa membunuh 4 penjuru. Ini jauh lebih nyaman daripada tinggal di wilayah asing setiap hari dan menunggu ajal. Setelah mengakhiri kontak dengan iblis langit bermata tiga, Erikin kembali sadar dan menemukan bahwa nafas bintang di kapal terbang tidak lagi berkumpul. Perpaduannya sudah berakhir. Saat ini permata bintang pemadu telah berhenti berputar, tidak ada cahaya bintang yang mengalir di atasnya, terlihat seperti batu roh penyedot reiki yang mengering. Dan kedua gambar kuno itu, yang sebelumnya terus-menerus menyatu, juga menjadi sunyi saat ini. Berubah menjadi sebuah gulungan. Ketika gambar kuno itu menyatu, tidak tahu apa yang akan muncul. Si tua serakah mengatakan bahwa benda ini berguna di tempat warisan. Ekspresi antisipasi melintas di mata Erikin. Dia mengulurkan tangan dan meraih gulungan di tangannya. Mantan gambar kuno bernama Pemandangan Gunung. Isi lukisan pada gulungan itu adalah satu demi satu gunung agung, menjulang tinggi di awan dan kabut, dan di antara gunung-gunung itu, ada puncak gunung yang paling tinggi dan lurus, dan sebuah istana yang sederhana dan anggun dibangun di atas puncak gunung. Sekarang gambar kuno telah menyatu, Erikin menemukan bahwa tidak hanya gambarnya yang lengkap, tetapi juga pola pada gulungan itu terlihat seperti gunung dan awan asli.
Saat angin sepoi-sepoi bertiup, awan dan kabut mengalir dalam lukisan, sementara tumbuh-tumbuhan kecil dan pepohonan di puncak gunung bergoyang lembut. Bersenandung. Sebuah cahaya bintang terbang keluar dari lukisan itu dalam sekejap dan masuk ke dalam pikiran Eric Kin. Apa ini? Segera setelah itu, ekspresi Eric Kin bergerak, ada perasaan muncul di kerohaniannya. Dengan terkejut dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ujung kehampaan. Sepertinya dia memiliki lebih banyak ingatan tentang gunung ini di pikirannya, dan dia tahu lokasi dan arah ke daerah itu. Namun, lokasi ini jauh, kerohanian Eric Kin dituangkan ke dalam cincin kuno. Jika titik bintang berjarak 1 jari darinya di peta tempat warisan, lokasi tempat pegunungan ini jaraknya 10 kali lipat. Ada apa di sana? Selain itu, apakah ini satu-satunya tempat yang dia tahu, atau seseorang juga bisa menemukannya? Meskipun gulungan itu menyatu, semuanya tidak dijelaskan dengan jelas, dan sepertinya menunggu kultivator untuk menjelajah sendiri. Eric Kin juga mengerutkan kening, tidak ada keraguan bahwa dia harus pergi ke tempat yang diarahkan gambar kuno pemandangan gunung ini. Namun dengan jarak yang begitu jauh, jelas tidak mungkin untuk mencapainya dalam waktu singkat. Aku hanya pergi selangkah demi selangkah. Pertama pergi ke tempat bintang untuk melihat apa yang terjadi. Dunia jalan surga sangat besar, meskipun situs warisan hanya sebagian dari dunia jalan surga, namun masih jauh lebih besar dari gurun pasir kuning. Poin bintang di peta sepertinya dekat dengan Eric Kin, tapi nyatanya tidak mungkin untuk mencapai tempat itu kurang dari seminggu. Belum lagi tempat di gambar kuno yang jaraknya lebih dari 10 kali lipat. Tapi setidaknya satu hal telah diselesaikan. Adapun apakah nilai gulungan lainnya layak untuk dikumpulkan, itu tergantung pada apa yang bisa diberikan gambar pemandangan ini kepadanya. Setelah menyimpan gulungan itu, Eric Kin duduk bersila dan terus berlatih. Bagian dalam laut pusaka tenang, tetapi di ruang kosong, para tetua berkumpul bersama. Bos, apa yang kamu ingin kami lakukan? Terbang ke ruang ini, tukang mabuk menggosok alisnya dan cegukan. Ya, aku sedang memikirkan bagaimana menghasilkan uang di pameran transaksi berikutnya. Ada apa terburu-buru? Kata si tua serakah. Tuan kesepian tampak tenang, tetapi tidak berbicara. Adapun Rudy yang memanggil beberapa orang, wajahnya sedikit bermartabat. Tadi malam, aku merasakan sesuatu yang aneh di laut. Bukankah ini normal? Laut pusaka ini akan berubah menjadi laut darah di malam hari. Para kultivator yang tidak cukup hati-hati pasti sial, mereka akan terjatuh ke laut secara tidak sengaja, kata si tua serakah dengan santai. Bukan permukaan laut, tapi dasar laut, Rudy menekankan. Dasar laut. Bos, apa maksudmu? Pria itu sedang bermain trik lagi. Begitu dia menyebutkan dasar laut, dia memikirkan sesuatu, dan ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Kengerian makhluk itu, para tetua secara pribadi pernah mengalaminya sebelumnya. Butuh banyak usaha untuk menekannya. Mereka tidak ingin mengalami mimpi buruk seperti itu lagi. Tidak mungkin, orang itu sudah kita kunci rapat-rapat dengan benda Dewa Bintang, dan dia tidak akan bisa membebaskan diri 1.000.000 tahun lagi, kan? Tuan kesepian berkata dengan suara berat. Bukannya dia keluar dari masalah, aku merasakannya, rantainya memang baik-baik saja. Sebaliknya, aku merasa seseorang telah memasuki dasar laut, kata Rudy. Itu tidak benar. Di tengah laut, kita telah menyiapkan area kursif yang begitu besar, yang bisa dirasakan puluhan mil jauhnya. Selama tidak gila, orang seharusnya tidak menuju ke arah aura yang menakutkan itu. Si tua serakah juga sedikit terkejut. Ini, aku tidak merasakan dengan jelas.
Kalian semua tahu bahwa sejak kita melawan iblis langit ini di tempat pusaka dan memenjarakannya di dasar laut pusaka, tempat itu telah dihancurkan terlalu parah. Bersambung.